طيب خلاص هذا الصفوف الأول أين؟ ابحث من الغائب. Mas Iqbal, ibhas al-ghaib adhunnu thalatha atau isnani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk sejenak mendengarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, dan ilmu yang akan menjadi cahaya pada yaumul qiyamah. Para bapak dan para ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki tafsir tadabbur surah Al-Baqarah ayat 184. Ayat 184. Pada pertemuan telah lalu kita membahas firman Allah ayyaman ma'dudat. Maka sekarang kita akan membahas penggalan berikutnya yang berbunyi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Kami ulang terjemahannya, maka barang siapa di antara anda sekalian yang sakit dan dalam perjalanan melakukan safar lalu ia berbuka, maka wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Ayat ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan tentang kemudahan dinul Islam. Islam adalah agama yang memberikan solusi. Islam adalah agama yang memperhatikan kondisi setiap hamba-hambanya. Karena kita tidak bisa menyamaratakan antara satu dengan yang lain, menyamaratakan semua kondisi dengan satu SOP, tidak bisa. Karena keadaan setiap orang berbeda-beda. Di antara bentuk kebijaksanaan Islam, di antara bentuk keadilan Islam, Islam selalu memberikan solusi. Islam selalu memberikan perbedaan hukum untuk hamba-hambanya sesuai dengan keadaan setiap orang. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Dan ini sebagaimana yang telah kita sama-sama ketahui dalam firman Allah. Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani para hambanya kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Orang yang sakit atau sedang safar, di dalam ayat ini diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi dengan konsekuensi wajib mereka untuk mengganti. Wajib untuk apa? Mengganti di hari-hari selain bulan Ramadan.
Dan ini sekali lagi adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah, kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, wahai hamba-hamba Allah, dan tidak menghendaki kesulitan bagi anda sekalian. Allah menginginkan kemudahan untuk umatnya, dan Allah tidak menginginkan sesuatu yang memberatkan umatnya. Dan hal ini juga menjadi sebuah ciri khas agama Islam. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan asy-syari'atu mabnaha 'alal yusri wa raf'il haraji. Dari konsep Islam beliau menyimpulkan dengan perkataan tadi apa? Asy-syari'atu mabnaha 'alal yusri wa raf'il haraj. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sebagai semboyan kita di dalam agama Islam. Syariat itu dibangun di atas kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Di dalam masalah uzur, nanti kita akan membahas banyak sekali pembahasan uzur-uzur ketika beribadah kepada Allah. Yang khususnya pada saat ini kita akan membahas apa konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang mendapatkan uzur. Mudahnya seperti ini. Uzur terbagi menjadi dua. Ada uzur yang itu tidak bisa seseorang untuk mengelaknya. Tidak bisa uzur tersebut hilang. Ada uzur yang kedua. Uzur tersebut sifatnya sementara. Uzur tersebut suatu saat akan hilang. Sekali lagi, uzur yang pertama apa Zaki? Uzur yang tidak bisa hilang. Uzur tidak bisa hilang. Yang kedua, uzur yang sementara, sifatnya sementara, suatu saat akan hilang. Uzur yang tidak bisa hilang. Contohnya apa? Lansia, lanjut usia. Kira-kira umur yang sudah 75 tahun, berarti sampun tuwe, sudah sepuh. Apakah bisa dikembalikan menjadi umur 50? Bisa enggak? Enggak bisa. Uzur apalagi yang tidak bisa hilang? Seperti uzur sakit. Tapi sakitnya yang parah. Dan 99% penyakit tersebut tidak bisa sembuh. Kemungkinan sembuhnya sangat sedikit sekali. Ini yang disebut dengan macam yang pertama, uzur yang tidak bisa hilang dan tidak sementara alias permanen. Ya atau tidak? Maka uzur yang seperti ini, macam yang pertama ini, kewajiban bagi dia adalah membayar fidyah. Adalah membayar fidyah. Karena nggak mungkin untuk mengqadha. Nggak mungkin. Seperti tadi yang sakit parah, bisa nggak dia mengqadha di setelah bulan Ramadan? Tidak, karena sakitnya permanen. Sakitnya sudah diinformasikan oleh sang dokter bahwa 99% penyakitnya tidak bisa sembuh. Orang yang sudah lansia,
Orang yang sudah lansia, udah sangat kesulitan sekali untuk berpuasa, bisa enggak untuk mengqadha? Tidak. Maka kewajiban bagi mereka dikarenakan uzurnya permanen, uzurnya tidak bisa hilang, tidak sementara, maka wajib bagi lansia yang tidak berpuasa Ramadan untuk membayar apa? Fidyah. Bisa dipahami? Adapun uzur yang kedua yang bisa hilang, alias uzur tersebut tidak permanen atau uzur tersebut sementara. Maka disinilah dia mengqadha. Dia wajib untuk mengqadha. Di kapan? Di waktu di mana ketika uzur tersebut tidak ada. Contohnya apa? Musafir. Kira-kira Mas Fatih akan safar terus? Enggak. Sakit yang ringan. Sakit yang ringan. Apakah ada kemungkinan untuk sembuh? Ada. Maka ketika sudah tidak safar, maka ketika sudah dia sembuh dari sakitnya yang ringan tersebut, sakitnya yang sementara tersebut, maka dia wajib untuk mengqadha. Dan ada beberapa poin di dalam uzur yang kedua ini, ada beberapa yang wajib juga membayar fidyah, mengqadha plus fidyah. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami atau tidak? Taib. Kita akan membahas yang pertama adalah faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit. Maka sakit ada 3 kondisi. Sakit seseorang itu ada 3 kondisi. Tidak semua yang sakit dihukumi boleh untuk berbuka puasa. Sekali lagi, tidak semua yang sakit itu boleh berbuka puasa. Misalkan Mas Anggo sakit panu, ada panu misalkan. Tiba-tiba Mas Anggo bilang ke Kak Ramzi, saya buka puasa ya. Kenapa? Sakit. Kemudian Mas Anggo membawakan firman Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apakah diterima? Sakit panu? Tidak. Sakit kutuan, sakit apalagi jerawat. Siapa yang jerawatan di sini? Kira-kira disamaratakan sakit tersebut? Tidak. Maka para ulama menjelaskan sakit terbagi menjadi 3. Sakit itu tidak satu jenis. Secara umum terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama, sakit yang ringan. Sakit yang ringan. La yu'athiru fi shaum. Yang mana sakitnya itu tidak berpengaruh kepada puasa. Seperti apa? Tadi jerawatan, panuan, kutuan, terus apa lagi? Umbelan, apalagi yang ringan-ringan, apa sakit apa saja? Korengan. Ini ringan atau berat? Ringan, karena tidak berpengaruh kepada puasa. Maka disebutkan sakit yang ringan la yu'athiru fi shaum, maka hukumnya tidak boleh berbuka. Tidak boleh berbuka. Karena sakitnya tersebut tidak menimbulkan kesulitan yang berarti.
Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-maradul yasir alladhi yashukku la yashukku ma'ahu shaum la yubihu al-fitr. Beliau mengatakan sakit yang ringan yang tidak menyulitkan orang itu untuk melakukan puasa, la yubihu, maka tidak boleh untuk dia untuk berbuka. Insyaallah mudah ya. Yang kedua, sakit yang kadarnya adalah sedang. Yashukku ma'ahu shaum. Yashukku ma'ahu as-shaum. Sakit kadarnya lumayan, tapi tidak terlalu membahayakan. Seperti apa? Seperti demam, migrain, sakit lambung, atau badan mungkin hangat. Maka ini adalah sakit yang posisinya pertengahan. Sakit gigi. Sakit gigi termasuk berat sekali atau tidak? Enggak. Ini pertengahan sakit gigi. Enggak sampai menjadikan seorang itu meninggal dunia. Maka kalau sakitnya adalah tipe yang kedua, para ulama menjelaskan yang lebih afdal dia untuk bisa melanjutkan untuk berpuasa selama tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih. Selama tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih. Tidak menimbulkan sesuatu yang lebih parah. Dan juga apabila tidak memperlambat kesembuhan. Maka yang pertama, yang paling afdal bagi dia adalah berpuasa. Tetap melanjutkan puasa. Kemudian kalau misalkan dia itu ternyata walaupun sakitnya adalah sakit yang ringan, tidak sampai menyebabkan dia meninggal dunia atau kemudaratan yang besar, maka silahkan untuk berbuka. Kalau misalkan memang sakitnya tersebut akan menyebabkan kepada kemudaratan. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah Subhanahu wa taala itu senang apabila seorang hamba mengambil rukhsah yang telah Allah berikan. Kenapa yang paling afdal dia berusaha untuk puasa terlebih dahulu, apalagi tadi tidak menimbulkan kemudaratan? Yang pertama, karena dia puasa pada bulan yang suci. Yang kedua, banyak temannya yang berpuasa sehingga lebih ringan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan dia tidak memiliki teman, maka akan menjadikan dia lebih sulit untuk berpuasa. Yang ketiga, sebabnya kenapa yang paling utama adalah melanjutkan puasanya, tapi dengan catatan tadi tidak membahayakan. Yang ketiga, sebabnya adalah karena supaya kita baro'ah, kita berlepas diri, menyelesaikan kewajiban kita dengan segera. Karena kalau misalkan menunda, berarti secara tidak langsung kita harus membayar hutang. Hutang itu sangat sulit sekali, sangat berat. Baik, ini adalah tipe yang kedua, rasa sakit yang sedang. Yang berikutnya adalah tipe yang ketiga, rasa sakit yang berat. Yang mana sakit tersebut akan membahayakan untuk tubuh atau mampu memperparah penyakit.
atau mampu memperlambat kesembuhan. Dan para dokter dan pengalaman pribadi orang yang sakit tersebut mengetahui benar-benar dampak mudaratnya lebih berat. Mudaratnya lebih berat, maka di sini para ulama menjelaskan bahwa wajib untuk dia untuk berbuka. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan, sesuatu yang berat itu kita harus memberikan toleransi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Baik. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, idza khafa al-marid ad-darar bis-shaum wajaba 'alaihi al-fitr. Apabila seorang yang sakit dan dia mengetahui bahwa dengan dia berpuasa akan menyebabkan sebuah kemudaratan yang serius, maka wajib bagi dia untuk berbuka. Wajib untuk dia untuk berbuka. Dan ini yang namanya sakit itu sementara atau paten. Sementara, maka wajib untuk dia untuk apa? Mengqadha. Tapi kalau misalkan sakit yang parah dan sudah paten tidak bisa sembuh, maka tadi bagaimana kaidahnya? Untuk membayar fidyah. Taib. Ini adalah penjelasan para ulama terkait dengan penggalan yang pertama, faman kana minkum maridhan. Bisa dipahami? Baik. Sekarang kita akan membahas aw ala safarin, yaitu puasa orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan tentu yang disebut dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang syar'i, perjalanan yang atau yang mubah, bukan perjalanan untuk melakukan kemaksiatan. Maka para ulama menjelaskan terlebih dahulu kapan seorang itu dikatakan safar. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan safar itu timbangannya adalah jarak. Jarak antara tempat kita mukim sampai ke tempat tujuan jaraknya 80 km. Ini pendapat jumhur ulama yang memakai timbangan safar dengan jarak. Kemudian ada di antara sebagian ulama yang mengatakan untuk menentukan seorang itu safar atau tidak ditentukan dari segi apa? Dari segi uruf atau adat istiadat suatu tempat. Dari Klaten ke Kebumen itu sudah dikatakan safar atau belum secara adat istiadat kita? Sudah dikatakan safar. Maka di sini para ulama menjelaskan safar itu terjadi perbedaan pendapat ulama untuk menentukan safar. Ada yang menentukannya dengan jarak dan juga ada yang menentukannya dengan apa? Uruf atau kebiasaan tempat tersebut. Kemudian sekarang kita akan membahas bagaimana seorang yang musafir. Bagaimana seorang yang musafir? Apakah dia tetap berpuasa atau dia berbuka? Maka di sini ada beberapa dalil dari baginda Nabi SAW yang menjadikan kesimpulan para ulama. Dalil yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kunna nusafir
ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah melakukan safar bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-saimu 'alal muftir walal muftiru 'alal saim. Ketika kami bersafar bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, ada di antara kita yang berpuasa, ada di antara kita juga yang berbuka ketika safar bersama baginda Nabi. As-saim, yang puasa ketika kami safar, itu tidak mencela yang berbuka. Dan yang berbuka tidak mencela kepada mereka yang berpuasa. Ini dalil yang pertama. Dengan dalil-dalil ini nanti kita akan menyimpulkan pendapat para ulama mana yang seharusnya dilakukan oleh seorang musafir. Dalil yang kedua ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, Nabi SAW bersabda, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Kalian akan menghadapi musuh, berbuka lebih menguatkan kalian. Berarti di sini Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk berbuka. Hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, laisa minal birri as-saumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Berarti dari 3 hadis ini saja kita bisa melihat Nabi SAW sesekali beliau memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Di keadaan tertentu Nabi SAW membiarkan para sahabat untuk tetap berpuasa. Kesimpulan fikih para ulama terkait dengan hadis-hadis yang ada, dalil-dalil yang ada. Yang pertama, kesimpulannya, jika puasa tidak berat, maka puasa lebih utama. Jika safarnya itu, dan jika dia berpuasa ketika safar itu tidak berat, dia masih kuat untuk berpuasa ketika safar, maka yang lebih utama bagi dia adalah apa? Bagi dia untuk tetap puasa, karena dia masih kuat. Nah, ini para santri ada yang mau ke Bandung, ada yang mau ke Sulawesi, ada yang mau kemana itu. Jangan bermudah-mudahan dengan mengatakan, aku safar, tak mokel dululah. Maka tidak boleh bermudah-mudahan seperti itu. Apalagi antum masih muda. Coba lihat diri antum ketika antum safar. Kalau misalkan antum tetap berpuasa dan antum kuat, itu lebih afdol, itu lebih mulia. Sama kayak sebelumnya. Kenapa kok lebih afdol bagi anda yang kuat ketika safar dan kuat untuk tetap berpuasa? Yang pertama, anda berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, anda akan lebih ringan puasa di bulan Ramadan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan banyak yang nggak puasa, kita sulit untuk puasa. Yang ketiga adalah kewajiban kita sudah bara'ah, sudah tidak ada lagi kewajiban di pundak kita, sehingga tidak ada utang. Taib, ini pertama. Yang kedua, jika puasa memberatkan dan mampu memberikan efek yang tidak baik, maka diperbolehkan untuk dia untuk apa? Untuk berbuka. Berarti catatannya adalah bagi mereka-mereka yang safar bisa dilihat pada diri kita masing-masing. Kalau kita mampu, maka laksanakanlah puasa. Tapi kalau mungkin ketika safar kita capek, letih,
ditambah lagi mungkin ketiduran sampai tidak sempat sahur, sedangkan safarnya siang, memakai bis, kemudian macet, kemudian juga harus ganti bis satu ke bis yang lain, kemudian juga banyak barang-barang yang diangkut. Karena dari pesantren wajib semua pakaian dibawa ke rumah, wajib buku-buku semuanya dibawa ke rumah sampai berkoper-koper, capek, letih. Maka tidak masalah di saat dia tidak mampu untuk bisa melanjutkan puasa, maka tidak masalah. Dengan catatan dia wajib untuk membayar fidyah atau qadha. Wajib untuk qadha. Kenapa? Karena uzurnya adalah sementara. Baik. Sekarang kita akan membahas turunan dari safar dan apa tadi? Sakit. Turunannya yang disebutkan oleh para ulama adalah hukum puasa bagi ibu yang menyusui dan juga bagi ibu yang hamil. Ibu-ibu yang menyusui dan hamil itu uzur atau bukan? Uzur atau bukan? Uzur. Uzurnya itu sementara atau paten? Sementara. Maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Seperti yang tadi sebelumnya, maka wajib untuk mengqadha. Kecuali bagi mereka para ibu yang mungkin sangat produktif dan suaminya sangat-sangat subur atau terbalik. Pokoknya intinya suami istrinya itu hampir setiap tahun hamil. Ada tidak? Tahun ini melahirkan, menyusui, ternyata kebobolan, kemudian juga hamil lagi, kemudian menyusui lagi, terus seperti itu. Maka di sini ada perkataan di antara para ulama adalah wajib untuk dia untuk apa? Untuk membayar fidyah. Karena memang kondisinya yang sulit sekali. Kenapa orang atau para ibu yang menyusui dan hamil dimasukkan ke dalam fikih orang-orang yang safar dan sakit? Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Innallaha wada'a 'alal musafiri as-shaum wa syatras shalah wa 'anil hamili wal murdi'is shaum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari seorang musafir kewajiban puasa dan setengah salat, serta menggugurkan puasa dari wanita hamil dan wanita menyusui. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara seorang musafir dengan ibu-ibu yang menyusui dan juga hamil. Apa kesamaan antara keduanya? Yaitu masyaqqah, rasa sulit, rasa letih. Safar letih atau tidak? Safar itu melelahkan. Bahkan Nabi mengatakan as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu bagian kecil dari azab. Begitu juga ibu-ibu yang menyusui dan hamil, meletihkan atau tidak? Meletihkan atau tidak? Sangat-sangat meletihkan. Dari situlah para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum orang-orang atau para ibu yang hamil dan menyusui itu disamakan dengan orang-orang yang melakukan safar. Berarti kalau dia mampu untuk bisa berpuasa dan tidak ada kekhawatiran untuk dirinya, tidak ada kekhawatiran untuk sang bayi, maka yang paling afdol adalah dia berpuasa. Tapi kalau misalkan dia khawatir untuk dirinya sendiri,
atau khawatir untuk siapa? Sang bayi, sang janin, maka dia diwajibkan untuk apa? Mengqadha. Dan ada satu perkataan Abdullah ibni Abbas dan Abdullah ibni Umar yang mana beliau mengatakan tuftir wa tut'im an kulli yaumin miskinan. Perkataan pendapat Abdullah ibni Abbas dan Abdullah ibni Umar untuk mereka ibu-ibu yang menyusui dan wanita yang hamil, yaitu perkataan beliau, hendaklah dia berbuka, maksudnya adalah dia mengqadha dan juga memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Para ulama menjelaskan, katanya sama dengan seorang musafir, tapi kok ada memberikan apa? Memberikan fidyah juga. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan apabila seorang ibu yang menyusui atau hamil, dia sebenarnya untuk dirinya mampu untuk berpuasa, tapi ada rasa kekhawatiran untuk si janin atau si bayi. Maka disinilah apabila seorang ibu yang menyusui atau hamil, dia mampu untuk berpuasa, dia kuat untuk berpuasa, tidak ada kemudaratan untuk dirinya, tapi ada rasa kekhawatiran untuk janin dan bayi, disinilah wajib untuk sang ibu tersebut, sebagaimana yang dibawakan oleh Abdullah ibni Abbas dan Abdullah ibni Umar, untuk apa? Mengqadha dan membayar fidyah. Bisa dipahami? Ibu-ibu menyusui dan hamil, kalau dia tidak mampu dan khawatir untuk dirinya, sama dengan seorang musafir. Tapi kalau misalkan dia mampu, cuman karena takut janinnya dan bayinya, dia wajib mengqadha dan juga wajib untuk membayar fidyah. Tapi jumhur ulama kebanyakan mereka mengatakan mengqadha saja sudah cukup. Cuman ada tadi perkataan yang menjadikan perbedaan pendapat ulama adalah perkataan atau pendapat Abdullah ibni Abbas dan Abdullah ibni Umar. Baik, demikian. Asam lambung. Enggak apa? Ada yang dengar? Coba nanti Bapak setelah ini kita bicara. Tapi mungkin ini dulu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya seperti itu. Jadi uzur ada berapa? Ada dua. Ada yang sementara, ada yang paten. Ada yang bisa hilang, suatu saat dia bisa lagi normal, ada yang tidak bisa hilang. Kalau yang tidak bisa hilang bagaimana? Apa? Fidyah. Tapi kalau misalkan yang bisa hilang, maka dia wajib mengqadha. Tapi mungkin demikian, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.